Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melihat proses yang terjadi ketika kita ingin menginstal ulang laptop Lenovo IdeaPad seri 330. Kondisi laptop ini untuk saat ini laptop dalam kondisi bervirus dan semua dokumen baik itu MS Word, Excel, PowerPoint ataupun file-file PDF dan juga program-program ataupun master dengan ekstensi .exe semuanya berubah menjadi ekstensi .jp. Dan kalau kita melihat referensi dari ekstensi .jp itu adalah salah satu ekstensi virus malware dari ransomware ya. Dan satu-satunya cara untuk saat ini, cara termudah untuk mengambil kembali file-file yang sudah terinfeksi ransomware adalah harus dengan cara membayar, artinya menebus dengan sejumlah biaya yang ditetapkan oleh pihak pembuat virus. Seperti ini tampilannya. Jadi semua file yang ada di dalam komputer semuanya berubah menjadi jope. Ini ya, jope. Untuk semua file dimanapun lokasinya dia berubah tipe. Dan ekstensi .jpeg atau file gambar pun juga sama menjadi jope. Jadi memang tidak bisa dibuka sama sekali. Dan kalau kita pengen melihat proses untuk merecovery-nya seperti apa, di setiap data, di setiap folder sudah disediakan ada file readme. Inilah cara untuk melakukan recover datanya. Di sini tertulis $980 untuk bisa mengembalikan data tersebut. Nah, kalau emang datanya betul-betul penting, kita bisa dengan cara menebus seperti itu. Akan tetapi kalau emang tidak penting, ya sudah, kita harus mengikhlaskan semua data yang ada. Nah, akan tetapi kalau memang kita tidak ingin mengambil kembali data-data yang sudah ada di dalam komputer kita harus membersihkan secara menyeluruh yang ada di dalam laptop ini. Artinya semua partisi yang ada di dalam komputer kita harus kita bersihkan. Salah satunya adalah dengan cara memformat ulang atau mempartisi ulang. Nah, dalam video kali ini kita akan mempartisi ulang sekaligus menginstal ulang laptop ini dengan menggunakan Windows 10. Ini updatean tahun 2019. Kita akan menggunakan Windows 10 Pro 64 bit di laptop Lenovo IdeaPad 330. Bagaimana prosesnya? Dalam proses kali ini kita tidak menggunakan flash disk hidden dikarenakan kita akan memproses ini seperti laptop baru ya. Ikuti prosesnya sampai dengan selesai. Oke, pertama kita siapkan dulu flash disk Windows 10 Pro 64 bit dan laptop ini harddisknya bertipe GPT, sehingga master yang kita pergunakan pun juga harus bertipe GPT. Bagaimana kita mengetahui teknologi harddisk ini, teknologi laptop ini menggunakan GPT atau tidak? Caranya cukup mudah. Silakan diakses CMD dengan cara masuk ke Statran, kemudian ketikkan CMD ini ya. Kemudian ketikkan diskpart. DISKPART. Oke, kita kemudian dilanjutkan dengan mengetikkan list disk. Nah, kita bisa melihat di sini
ada kolom free, DIN, dan GPT. Kolom GPT di sana ada tanda bintang, artinya harddisk di dalam laptop kita ini dia menggunakan versi GPT, sehingga master yang kita pergunakan pun harus dengan tipe GPT. Bagaimana cara membuat flash disk bootable GPT ataukah yang MBR? Silahkan dilihat di video saya yang lain mengenai teknik pembuatan flash disk bootable. Oke, kita langsung proses teknik untuk install ulang. Prosesnya yang pertama, kita tidak memasangkan flash disknya dulu ke dalam laptop, tetapi kita harus merestart dulu supaya data di flash disk tetap aman, artinya flash disk tidak terinfeksi virus yang ada di dalam laptop. Kita restart dulu laptopnya. Oke, setelah di restart baru kemudian kita masuk ke dalam BIOS ya. Kita masuk ke BIOS. Oke, selanjutnya kita setting untuk bisa booting melalui flash disk. Kita lihat melalui menu boot, kemudian ada boot priority karena kita menggunakan flash disk. Boot priority kita rubah dulu menjadi legacy first. Kemudian lihat di bagian legacy di sini. Sini belum ada flash disk, belum ada USB. Sehingga kita harus merestart kembali. Ini saya simpan dulu. Kemudian saya restart kembali. Kita masuk kembali ke dalam BIOS. Untuk masuk BIOS Lenovo IdeaPad 330 kita bisa menekan tombol F2 di keyboard. Oke, kemudian kita lihat kembali di bagian menu boot, kemudian legacy. Di sini kita lihat ada USB HDD. Nah, USB HDD ini kita pindahkan ke bagian atas dengan cara menekan tombol F6 ya di keyboard. F6. Oke, posisi di atas, kemudian kita simpan. Exit saving change. Stok habis. Oke, seperti biasa time and currency format kita rubah menjadi Indonesia. Keyboard layout tetap US. Ini kita next, kemudian kita tekan install. Untuk ini opsional, jika teman-teman punya serial numbernya silahkan dimasukkan, tetapi kalau belum punya serial number kita bisa memilih I don't have product key, artinya kita skip. Oke, di sini disediakan ada beberapa versi pilihan Windows 10 yang bisa kita pilih, mulai dari Windows 10 Home sampai dengan Windows 10 Pro N
for workstation, artinya khusus untuk jaringan. Nah, di dalam proses install ulang kali ini kita menggunakan Windows 10 Pro yang ini kita bisa melihat ya, date modified-nya tanggal 10 bulan Juli tahun 2019. Kita next. Kita setujui dahulu, kemudian kita next. Selanjutnya kita pilih custom. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa laptop ini sudah terkena ransomware, sudah terkena virus yang berjenis ransomware dengan ekstensi file tadi sudah berubah menjadi .jp, sehingga saya rekomendasikan ini untuk di format ulang atau di partisi ulang. Nah, untuk kali ini kita akan mempartisi ulang semua harddisk atau semua partisi yang ada di dalam laptop ini, artinya kita menghapus secara keseluruhan. Kita hapus mulai dari yang paling atas, kita pilih, kemudian kita delete. Perlu diingat bahwa menghapus partisi artinya sama saja dengan menghilangkan data yang sudah ada. Tetapi kalau memang sudah yakin bahwa data ini tidak penting, bisa langsung diproses saja. Oke, partisi data pun juga saya hapus karena datanya sudah diamankan. Partisi bungsu juga kita hapus. Oke, kita bisa melihat di sini harddisknya dengan nama unallocated space, artinya memang masih belum dipartisi sama sekali, dengan kapasitas total sebesar 465 GB, dan ini akan kita buat menjadi 3 partisi. Kita buat dulu partisi C nya. Untuk perbandingan untuk kombinasi harddisk dengan kapasitas 465 GB atau 500 GB, C minimal 100 GB. Kita buat partisi C nya dulu. Di sini saya buat C-nya dengan kapasitas 150 GB. Artinya kita harus menuliskan 150.000 di sini. Kemudian kita apply. Nah, secara otomatis sistem pada saat kita membuat partisi C, pada saat proses instalasi, dia akan membuat beberapa atau minimal satu partisi tambahan baru dengan nama sistem reserved. Dan sistem reserved memang sangat dibutuhkan khususnya untuk sistem-sistem dengan teknologi tinggi, mulai dari Windows 7. Windows 7 menggunakan 100 MB, Windows 8 menggunakan 250 MB, dan Windows 10 kita lihat di sini kapasitasnya sebesar 500 GB. Tetapi biasanya menggunakan minimal ada 500 MB. Tapi karena di sini menggunakan versi yang terbaru, dia ternyata menggunakan 529 MB. Oke, ini C sudah terbuat. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat partisi D dan partisi E. Kita pilih yang unallocated space, kemudian kita pilih new. Ini kita bagi menjadi 2. 326 GB dibagi 2, kita buatkan berarti 160 GB untuk partisi D. Kita pilih apply. Kemudian kita buatkan kembali untuk partisi terakhir, untuk partisi E. Untuk partisi terakhir tidak perlu kita rubah partisinya, sehingga nanti E akan menjadi 163 GB ternyata di sini ya. Oke, kita apply. Oke, kita pilih partisi C yang akan kita jadikan sebagai partisi sistem. Saya pilih yang ini, yang partition 4 145 GB. Tadi kita tulis 150 GB, kan, tetapi berkurang untuk sistem reserved yang atas ya. Kemudian kita next. Biarkan proses copy berjalan, bisa di
tunggu sekitar 10 menit 20 menit atau bahkan bisa lebih tergantung dari spesifikasi komputer yang sedang kita jalankan. Yang di Condong Catur udah buka? Yang di Condong Catur. Ya harusnya buka, cuman kan ini kondisi kayak gini kayaknya dipending sama. Mau buka juga resiko. Iya sih. Oke, ini kalau proses restart flash disk dari laptop atau dari komputer sudah bisa kita copot. Oke, flash disk saya lepas sehingga laptop akan melanjutkan dari hasil copy yang sudah berjalan tadinya. Ini proses setting up dari file yang sudah tercopy tadi. Persiapan device peralatan yang ada di dalam mainboard ini sama saja dengan memproses install driver yang sekiranya masih bisa secara otomatis. Dan ini akan berjalan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Itu katanya kan dari Kalimantan Pak, dari sana itu udah kayak gitu, Udah no display. kirim ke anaknya punya di sini. Mainboardnya ini Yang mainboardnya udah ini ya masalah ya kali. ya masih ada Masih bisa. kemungkinan bisa di. Tapi ya biayanya ya mungkin. Iya. Oke, langkahnya kemudian kita pilih region kita berada di wilayah Indonesia, kemudian kita tekan next. Selanjutnya keyboard layoutnya kita pilih US, next. Ada keterangan seperti ini, second keyboard layout abaikan saja, kita tekan skip. Ini terdeteksi SSID WiFi, artinya wireless kita sudah terinstall. Kita skip saja. Ini keterangan untuk proteksi pada saat mengakses internet. Kita pilih continue with limited setup saja.
Saya set biasnya dulu. Ini saya kembalikan bootingnya menjadi UEFI first. Oke. Ini adalah tahapan akhir untuk memasukkan nama pengguna komputernya. Oke, tahap install ulang Windows 10 sudah selesai. Kita lihat sekarang versi dari Windows 10 yang sudah terinstall ini serinya seri apa. Kita cek. Caranya klik kanan di PC, kemudian kita pilih properties. Nah, bisa kita lihat di sini Windows 10 Pro versi tahun 2019. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuatkan 3 partisi baru, akan tetapi di sini baru muncul 1 partisi saja, sedangkan D dan E-nya di mana kita masih belum melihat. Ya, cara mengaktifkannya kita klik kanan di PC, kemudian kita pilih disk management. Ya, kita klik kanan, kita pilih disk management atau manage. Kemudian kita pilih disk management di sini. Oke, di sini sudah ada, akan tetapi ini masih belum aktif. Sekarang kita aktifkan. Yang ini caranya klik kanan, kita pilih format dahulu. Kemudian kita kasih nama data 1. Kita format, kita oke, kemudian di oke. Selanjutnya yang satunya ini juga sama, kita klik kanan, kita pilih format, kita kasih nama data 2, kita oke. Kita cek kembali di sini. Nah, ternyata masih belum ada partisinya. Belum ada partisinya karena kita masih belum memberikan label di sini. Akan tetapi kalau kita kasih label di sini, D ternyata sudah dipakai untuk CD-ROM, sehingga CD-ROM harus kita nonaktifkan dulu. Caranya klik kanan, kita pilih change drive letter. Ini kita ganti menjadi partisi F ya. Kita ganti menjadi F. Atau maaf, ini kita nonaktifkan dulu. Kita klik kanan di sini. Ini kita hapus dulu. Oke, sudah bisa menjadi F. Kita lihat di sini. Kemudian yang data 1 kita ganti menjadi D ya. Kita ganti menjadi D. Kemudian data 2 kita ganti menjadi E. Oke. Sehingga untuk yang CD-ROM kita gantikan menjadi F. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Ada C, D, E, F dan seterusnya.
Oke, selanjutnya setelah ini kita lakukan proses install driver. Seperti itu proses install ulang Windows 10 versi tahun 2019 untuk laptop IdeaPad 330. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.